Turki adalah salah satu negara yang memiliki kesempatan memiliki jet tempur F-35. Sebagai negara NATO, tentu mereka diprioritaskan memiliki F-35. F-35 merupakan jet tempur paling dominan saat ini. Dirancang sebagai generasi kelima dengan kemampuan siluman, F-35 syarat akan teknologi mutakhir. F-35 sendiri adalah jet tempur multiperan buatan Lockheed Martin, AS. Karena begitu eksklusif, hanya beberapa negara yang diizinkan untuk memilikinya. Sebut saja negara-negara NATO dan beberapa sekutu AS, karena untuk memilikinya, tidak hanya membicarakan soal uang. Terdapat perjanjian yang harus disepakati kedua belah pihak. Mengutip dari Northrop Grumman, F-35 memang dirancang untuk memenuhi persyaratan AS. Begitupun syarat yang diinginkan pasukan pertahanan sekutu di seluruh dunia. Untuk memenuhi itu, jet tempur ini bahkan dibuat dalam 3 varian berbeda. F-35A merupakan varian lepas landas dan pendaratan secara konvensional. F-35B dapat lepas landas maupun mendarat secara vertikal, atau short takeoff vertical landing. Dan F-35C, varian yang dioperasikan di atas kapal induk. Kabar akan Turki yang menginginkan F-35 sudah dibuat sejak tahun 2019. Tapi sampai sekarang, belum ada satupun jet tempur canggih itu yang mendarat di sana. Mengapa demikian? Hal itu karena Turki dijatuhi sanksi CAATSA. CAATSA adalah singkatan dari Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. Aturan CAATSA ini bertujuan untuk memberikan wewenang kepada pemerintah AS menjatuhkan sanksi. Sanksi itu diberikan kepada siapapun yang melakukan bisnis, terutama pengadaan senjata, dengan Rusia. Dan bukan hanya dengan Rusia, CAATSA juga akan menyasar kepada mereka yang melakukan transaksi dengan Korea Utara dan Iran. AS bersikeras kepada negara manapun yang berkontribusi pada keuntungan ekonomi dengan ketiga negara tersebut. Bagi AS, transaksi yang berlangsung akan berurusan dengan lembaga-lembaga mereka, termasuk Bank Dunia dan mata uang dolar. Contoh paling konkret terkait pengaplikasian sanksi CAATSA adalah Turki. Pada tahun 2019, Turki membeli sistem senjata S-400 Rusia, dan ini titik ketegangan antara mereka dengan AS, dan seperti yang sudah diketahui, AS menjatuhi sanksi CAATSA kepada Turki. Turki diusir dari program pengadaan jet tempur generasi kelima, F-35. Kebijakan itu disahkan pada Desember tahun 2020. Kongres AS mengesahkan UU Otoritas Pertahanan Nasional atau NDAA, yang mencakup ketentuan sanksi terhadap Turki yang membeli produk senjata buatan Rusia, yaitu S-400 itu sendiri. Alasan AS begitu marah dengan negara yang membeli produk Rusia karena dinilai dapat mengancam F-35. The Daily Star menyebutkan, AS khawatir sistem persenjataan Rusia akan memata-matai kecanggihan dari F-35, meskipun Turki sudah mengatakan bahwa S-400 yang mereka beli tidak akan mengganggu senjata milik AS. Tapi yang harus disadari, proyek pengembangan jet tempur F-35 Turki ini tidak dihentikan. Turki sebenarnya sudah mengeluarkan uang muka sebesar 1,4 miliar dolar, yang nantinya mereka akan kebagian 100 unit dari jet tempur F-35. Walaupun didepak dari program ini, 100 jet tempur ini tetap dibangun. Bedanya, F-35 Turki ini akan disimpang di AS. Lucunya, AS meminta Turki untuk membayar sewa karena F-35 mereka ini disimpan di Amerika. AS menyimpan jet tempur F-35 Turki di hanggar mereka, tulis Defense Security Asia. Tentu Turki melihat itu sebagai sesuatu yang sangat aneh dan lucu. Mengingat, AS lah yang secara sepihak mengusir Turki dari program pengembangan F-35. Bahkan uang muka sebesar 1,4 miliar dolar yang telah dikeluarkan Turki tidak dikembalikan. Administrasi Presiden Recep Tayyip Erdogan telah berulang kali meminta agar AS mengembalikan uang muka itu. Yang lebih anehnya lagi, Yunani yang juga negara NATO menggunakan sistem senjata S-300 buatan Rusia. S-300 sendiri merupakan kakak dari S-400 yang dibeli Turki 2019 lalu. Bahkan pemerintah Joe Biden menawarkan F-35 kepada Yunani. Tentu sangat logis melihat Turki yang tidak suka dengan sifat pilih kasih ini. Upaya AS ini seperti mempermainkan perasaan rakyat Turki.